Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2025 13031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu program simulasi ATM yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari tujuan program, kelas diagram, penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP pada source code. Kemudian saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya bacakan latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan sistem yang mampu mempermudah aktivitas perbankan. Salah satunya adalah mesin ATM. Dalam pengembangan perangkat lunak, konsep Object Oriented Programming (OOP) digunakan agar program memiliki struktur yang lebih terorganisir, mudah dikembangkan, serta mudah dipelihara. Oleh karena itu, dibuatlah program simulasi ATM sebagai media pembelajaran penerapan konsep-konsep OOP seperti encapsulation, inheritance, abstraction, interface, polymorphism, composition, collection framework, dan expansion handling. Selanjutnya yaitu tujuan program. Program yang saya buat merupakan simulasi sederhana dari mesin ATM. Tujuan utama program ini dibuat dengan tujuan 1. Mensimulasikan proses transaksi pada mesin ATM. 2. Menerapkan konsep Object-Oriented Programming dalam pengembangan aplikasi. 3. Memahami hubungan antar kelas dalam sebuah sistem. 4. Melatih pengguna collection, framework, serta expansion handling pada Java. Yang terakhir, menghasilkan program yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Program ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu login menggunakan nomor rekening dan PIN, melihat saldo, tarik tunai, setor tunai, transfer antar rekening, melihat riwayat transaksi, dan yang terakhir yaitu logout. Alur penggunaan program dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi, kemudian pengguna memilih menu login, selanjutnya pengguna memasukkan nomor rekening dan PIN. Apabila data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan masuk ke menu ATM. Seperti contoh gambar di samping. Pada menu tersebut, pengguna dapat memilih transaksi yang diinginkan seperti cek saldo, tarik tunai, setor tunai, transfer, melihat riwayat transaksi, maupun logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas yang terdapat pada program. Kelas pertama yaitu ATM. Kelas ini berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dengan sistem. Kelas ini mengatur proses login, menampilkan menu, menerima input pengguna, kemudian memanggil kelas lain sesuai transaksi yang dipilih. Kelas kedua yaitu bank. Kelas ini menyimpan seluruh data rekening menggunakan array list serta menyediakan proses login dan pencarian rekening. Kelas ketiga yaitu rekening. Kelas ini bertugas menyimpan data rekening seperti nomor rekening, PIN, saldo, serta riwayat transaksi. Kemudian terdapat kelas abstrak transaksi. Kelas ini merupakan abstrak kelas yang menjadi parent bagi seluruh transaksi. Kelas tarik dan transfer merupakan child class yang mewarisi abstrak transaksi. Selanjutnya,
terdapat interface transaksi yang mendefinisikan metode execute. Terakhir, terdapat kelas saldo tidak cukup expansion yang digunakan sebagai custom expansion ketika saldo pengguna tidak cukup. Hubungan antar kelas yang digunakan adalah ATM memiliki objek bank, bank memiliki sejumlah rekening, rekening memiliki daftar transaksi, tarik dan transfer mewarisi abstrak transaksi. Abstrak transaksi mengimplementasikan interface transaksi. Hubungan tersebut menggunakan competition dan inheritance sesuai kebutuhan masing-masing kelas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan konsep encapsulation. Saya membuka kelas rekening, terlihat bahwa atribut seperti nomor rekening, PIN saldo, dan daftar transaksi menggunakan akses modifier private. Kemudian, data tersebut diakses menggunakan metode getter seperti get saldo, get no rekening, dan get PIN. Selain itu, saya juga membuat setter yaitu set saldo dan set PIN. Proses inisialisasi data dilakukan melalui konstruktor rekening. Alasan atribut dibuat private adalah agar data tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas, sehingga keamanan data lebih terjaga. Selanjutnya yaitu inheritance. Saya membuka kelas tarik. Terlihat bahwa kelas ini menggunakan keyword action abstrak transaksi. Hal yang sama juga terdapat pada kelas transfer, artinya kedua kelas tersebut mewarisi atribut jumlah serta metode execute dari parent class. Dengan inheritance, penulisan kode menjadi lebih sederhana karena tidak perlu menuliskan atribut yang berulang kali. Berikutnya, saya membuka kelas abstraction transaksi. Kelas ini menggunakan keyword abstract. Di dalamnya terdapat abstract method execute. Metode tersebut belum memiliki implementasi karena setiap transaksi memiliki proses yang berbeda. Implementasi execute dilakukan pada kelas tarik dan transfer. Kelas dibuat abstrak karena hanya berfungsi sebagai kerangka dasar yang akan diwariskan pada kelas turunannya. Selanjutnya, saya membuka file transaksi. Interface ini mendefinisikan metode execute, kemudian pada kelas abstrak transaksi digunakan keyword implements transaksi. Dengan demikian, seluruh transaksi wajib memiliki metode execute. Tujuan penggunaan inheritance adalah agar setiap transaksi memiliki kontrak metode yang sama walaupun implementasinya berbeda. Konsep polymorphism diterapkan melalui overriding dan overloading. Contoh overriding terdapat pada metode execute. Metode execute yang terdapat pada abstrak transaksi diimplementasikan kembali pada tarik dan transfer. Dengan proses yang berbeda, metode execute yang terdapat pada abstrak transaksi diimplementasikan kembali pada tarik dan transfer dengan proses yang berbeda. Sedangkan overloading terdapat pada metode setter. Metode pertama menerima satu parameter berupa jumlah. Metode kedua menerima parameter yaitu jumlah dan keterangan transaksi. Walaupun nama metode sama, parameter yang digunakan berbeda. Itulah yang disebut metode overloading. Konsep compensation dapat dilihat pada kelas ATM. Kelas ATM memiliki objek bank, kemudian kelas bank memiliki kumpulan objek rekening. Selanjutnya, kelas rekening memiliki array list yang berisi riwayat transaksi. Hubungan tersebut lebih tepat menggunakan competition
dibanding inheritance karena ATM bukan merupakan bank, melainkan menggunakan objek bank untuk menjalankan transaksi. Program ini juga menggunakan collection framework berupa ArrayList. Pada kelas bank, ArrayList digunakan untuk menyimpan data rekening, sedangkan pada kelas rekening, ArrayList digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. Penggunaan ArrayList membuat jumlah data dapat bertambah secara dinamis. Terakhir, saya membuka kelas tarik pada metode execute digunakan try, cat, dan finally. Kemudian pada kelas rekening, apabila saldo tidak mencukupi, maka program akan melempar custom expansion, yaitu saldo tidak cukup expansion. Expansion tersebut kemudian ditangani pada kelas tarik maupun transfer sehingga program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program. Pertama, saya menjalankan program, kemudian memilih menu login. Saya memasukkan nomor rekening 123 dan PIN 1234. Ketika login berhasil, saya memilih cek saldo. Program menampilkan saldo rekening. Kemudian, saya mencoba tarik tunai sebesar Rp100.000. Saldo berhasil berkurang. Selanjutnya, saya melakukan setor tunai sebesar Rp50.000 dan saldo bertambah. Kemudian saya mencoba transfer ke rekening 456 dan transfer berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya membuka menu riwayat transaksi. Program menampilkan seluruh transaksi yang telah dilakukan. Terakhir, saya melakukan logout. Selanjutnya masuk ke bagian refleksi. Dalam proses pembuatan program ini, bagian yang menurut saya paling menantang adalah menghubungkan beberapa kelas agar dapat bekerja sama dengan baik dalam setiap proses transaksi. Konsep OOP yang paling membantu adalah inheritance, abstraction, dan competition, karena membuat struktur program lebih terorganisir, mengurangi pengulangan kode, dan memudahkan pengembangan fitur. Apabila program ini dikembangkan lebih lanjut, saya berencana menambahkan database MySQL, tampilan GUI, menggunakan Java Swing atau Java FX, fitur ganti PIN, histori transaksi yang lebih lengkap, serta enskripsi PIN agar keamanan sistem menjadi lebih baik. Selanjutnya masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menerapkan konsep OOP secara lengkap, struktur program rapi dan mudah dipahami, menggunakan collection framework dan custom expansion. Kekurangannya yaitu belum menggunakan database, belum memiliki antarmuka GUI, PIN belum dienkripsi, data masih disimpan di memori. Baik, kesimpulannya yaitu program simulasi ATM berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep-konsep object-oriented programming secara menyeluruh, yaitu encapsulation, inheritance, abstraction, interface, polymorphism, competition, collection framework, serta exception handling. Dengan penerapan konsep tersebut, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Demikian presentasi mengenai program simulasi ATM yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.